وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan kepada Syekh Mahmud dari Mesir beserta rombongan yang kami hormati segenap asatidzah Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kemiling, dan yang saya sayangi, saya cintai seluruh santri-santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kemiling. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kedatangan tamu yang insya Allah akan memberikan motivasi untuk kita semua, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Syekh Mahmud bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada guru hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan syahadatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk selalu berada di jalannya, yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Baik, kami berdiri di sini mewakili Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ustaz Syaiful Umar Al-Hafiz, yang alhamdulillah pada hari ini beliau sedang melaksanakan tugasnya, yaitu sedang menempuh pendidikan atau sedang kuliah, Ustaz. Jadi pada hari ini beliau belum bisa membersamai kita ya, karena lagi tugas kuliah. Saya mewakili beliau mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Mahmud yang bersedia untuk hadir di tempat kami ini, di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kemiling ini. Begini inilah keadaannya, Ustaz. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz ya bisa memberikan arahan ya, untuk kita semua, dan alhamdulillah santri kita kurang lebih berjumlah 140 ya, Ustaz ya. 145 kurang lebih. Nah, ini mereka ini, santri-santri ini kegiatannya dari mulai jam 3 sudah kita bangunkan untuk sholat tahajud ya. Setelah selesai tahajud mereka tilawah sampai menjelang subuh, dan habis subuh mereka setoran hafalan ya, halakoh. Setelah subuh mereka kegiatan pribadi, dan kembali masuk ke halakoh itu jam 9, Ustaz. Jam 9 mereka halakoh sampai zuhur. Nah, menjelang zuhur mereka istirahat sebentar, dan habis zuhur kembali ke halakoh masing-masing dengan materi yang berbeda. Kalau subuh sampai jam 9 itu halakoh setoran tahfiz. Habis zuhur mereka ada pelajaran tambahan, ada fikih, ada hadis, ada akidah, dan materi yang lainnya, bahasa Arab ya. Dan ini kita semua di pondok ini sedang dalam proses mencetak generasi Qurani yang berwawasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mudah-mudahan santri-santri ini bisa giat terus belajar menempuh pendidikan yang dicanangkan di Pondok Tahfiz ini, karena di pondok sini untuk terkhususnya itu tahfiz Quran, ya. Jadi mereka kegiatan sampai habis maghrib, ada kegiatan
pribadi ya, untuk persiapan, dan habis Isya mereka kembali ke halaqah untuk setoran hafalan. Jadi itu kegiatan-kegiatan harian. Di samping kegiatan mingguan, mereka juga ada tiap hari Ahad untuk mereka ada olahraga ya, dan kegiatan-kegiatan penunjang yang lainnya ya. Alhamdulillah dengan kegiatan ini mudah-mudahan ya santri yang kita persiapkan untuk generasi yang mendatang ini menjadi santri-santri yang handal, yang bisa langsung melanjutkan pendidikan setelah di pondok ini. Jadi mereka kalau mau melanjutkan ke Saudi, melanjutkan ke Mesir dan lain-lainnya, sudah kita siapkan taktisnya gitu, Ustaz. Ya. Jadi itu yang mungkin sambutan dari anak ya. Kami memohon doanya kepada Ustaz, mudah-mudahan yang ada di pondok pesantren milik ini diberikan istiqomah, diberikan kesungguhan dalam belajar, dan mudah-mudahan tercapai apa yang santri-santri citakan dan tercapai apa yang menjadi harapan pondok pesantren Tahfiz Quran milik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada rombongan ya, kepada yang sudah hadir di tempat ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyambutan, penempatan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Bukal dan Habib. Acara selanjutnya yakni tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Mahmud. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا بفاتحة العلم وارزقنا الإخلاص بالقول والفعل والعمل إنك على ما تشاء قدير وفي الإجابة جدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Hadirin sekalian, keluarga Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Rasulnya, keluarga surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan hafal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semua istiqamah dengan Al-Quran. Kenapa kita menghafal Quran? Kenapa kita menghafal Quran? Saya tidak bertanya untuk kalian jawab. Saya bertanya untuk saya menjelaskan. Jadi jangan khawatir ya. Kenapa kita menghafal Quran?
Apa hafal Quran itu wajib seperti sholat atau zakat atau puasa Ramadan? Apa orang yang menghafal Quran itu akan masuk surga, yang tidak menghafal akan masuk neraka? Apakah menghafal Quran itu wajib fardu ain atau sunnah atau hukumnya apa? Harus kita tahu hukumnya apa dulu sebelum masuk di sini. Harus kita tahu kenapa kita datang di sini sebelum mulai menghafal Quran. Harus sebelum mulai menghafal, harus saya punya cita-cita. Kenapa menghafal Quran? Benar enggak? Benar atau tidak? Benar. Jadi apakah kamu datang di sini untuk menghafal Quran karena orang tua memaksa kamu datang di sini? Atau kamu datang di sini untuk ada teman-teman datang di sini jadi kamu sungguh kamu datang di sini? Atau kamu datang di sini untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Atau kamu datang di sini untuk berangkat di Jakarta masuk lomba Hafiz Indonesia atau apa? Harus sebelum kamu mulai apapun di dunia itu, harus kamu bertanya diri kamu sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Taat atau maksiat, apapun yang kamu mau mulai melakukannya, harus bertanya hati kamu. Kenapa saya melakukan itu? Setelah kamu bertanya, apa yang saya akan mendapatnya dari sesuatu itu? Nilainya apa? Atau bahayanya apa? Setiap sesuatu kita lakukannya, ada bahaya atau ada nilai, ada sesuatu bagus, kebaikan. Jadi sebelum kamu melakukan maksiat, harus kamu tahu akhirnya ada bahaya di dunia, ada bahaya di akhirat. Sebelum kamu mulai menghafal Quran, harus kamu tahu akhirnya ada apa. Harus kamu tahu kenapa saya datang di sini. Kenapa menghafal Quran? Untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kamu. Harus membersihkan niat. Benar atau tidak? Benar. Jadi sebelum setiap orang sebelum mulai datang ke sini, sebelum mulai menghafal Quran, sebelum mulai masuk halaqah, harus duduk bersama dirinya, harus berbicara, khalwat di kamar. Kenapa saya datang di sini? Datang untuk menghafal Quran. Iya. Semua orang yang datang di sini untuk menghafal Quran. Benar. Niat untuk apa? Niat orang yang punya, kiai yang punya pesantren, beliau niatnya mau punya ratusan, ribuan orang yang banyak menghafal Quran. Itu niat beliau. Niat kamu untuk apa? Harus kamu tahu. Semua yang kamu melakukannya, kenapa saya datang di sini? Apakah saya datang di sini karena saya sibuk? Atau karena saya kusum? Atau karena saya mau jalan-jalan? Atau karena apa? Iya, sebelum saya keluar dari rumah, saya tahu kenapa saya datang ke sini. Jadi sebelum kamu melakukan apapun di dunia, sekarang menghafal Quran, nanti kamu akan masuk SMA, S1 di sini, di negara Arab, di negara Eropa. Setelah S1 kamu akan menikah. Semuanya sesuatu. Harus kamu bertanya dirinya sendiri, kenapa saya melakukan sesuatu itu? Sebelum saya datang ke Indonesia, saya bertanya sendiri, kenapa saya akan berangkat ke Indonesia? Apakah berangkat ke Indonesia untuk kerja? Atau berangkat ke Indonesia untuk saya mau jalan-jalan? Atau ke Indonesia untuk dakwah? Atau ke Indonesia untuk menikah? Atau ke Indonesia untuk apa? Harus niat-niat jelas. Karena sebenarnya kalau kamu tahu niatnya apa, kamu akan mulai jalan-jalan. Jadi kamu tahu jalan itu awal niat di mana, akhirnya di mana. Jadi kalau kamu akan jalan-jalan, itu jalan kamu tidak tahu akhirnya apa. Terus kamu akan mulai jalan-jalan. Apakah kamu akan tujuan? Tujuan atau tidak? Tidak. Karena kamu tidak tahu akhirnya apa. Atau kamu mau apa dari jalan itu. Jadi kalau kamu tahu yakin setelah 100 meter ada kamar di sana, saya mengambil sesuatu dari sana. Iya, pasti kamu tujuan atau tidak? Pasti. Kamu tahu akhirnya apa. Jadi kamu mulai hal apapun tanpa kamu
berbicara sendiri apa yang saya akan nilai, apa yang saya akan mendapatnya, apa bahayanya. Jadi kamu mustahil akan tujuan. Iya, saya akan mendapat ilmu. Kemana? Kemana-mana. Tidak boleh. Harus kamu tahu mendapat ilmu dari siapa. Harus kamu tahu mendapat ilmu di mana. Harus kamu tahu mendapat ilmu sampai kapan. Mungkin kamu duduk sama orang biasa, tidak punya ilmu. Kamu akan mendapat ilmu? Tidak. Mungkin kamu berangkat ke tempat biasa, tempat rumah makan, bukan tempat ilmu. Kamu akan mendapat ilmu? Tidak. Jadi sebelum kamu melakukan apapun, harus kamu tahu bagaimana mulai, untuk apa mulai, akhirnya apa yang saya akan mendapatnya di dunia dan akhirat. Jadi kenapa kita datang ke sini? Kenapa menghafal Quran? Yang pertama, Quran, hafal Quran itu tidak wajib. Bagaimana itu Syekh Mahmud? Benar-benar tidak wajib? Iya, hafal Quran itu tidak wajib. Kalau kamu salat, ada pahala. Jadi kalau tidak salat, ada dosa atau tidak? Ada. Kalau kamu menghafal Quran, masuk surga. Kalau tidak menghafal Quran, tidak masuk surga. Jadi karena itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat menghafal Quran itu sunnah, biasa aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan pada kita sesuatu yang luar biasa. Walaupun sesuatu itu terserah manusia, siapapun yang mau silahkan, siapapun yang tidak apa-apa, saya akan beri oleh-oleh dari saya di semua orang yang menghafal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata itu. Apakah sesuatu itu ya Allah? Siapapun yang menghafal Quran, siapapun yang baca Al-Quran selamanya terus-terus tidak meninggalkannya satu hari, siapapun yang mengamalkan dengan ayat Al-Quran, siapapun yang menjaga Al-Quran di hatinya, di urusan dunia semuanya, dia akan menjadi keluarga saya. Oleh-oleh besar atau tidak? Besar. Bagaimana kalau kiai bunduk ini berkata kepada kamu, dari hari ini kamu menjadi keluarga saya. Mungkin kamu sudah tidak bisa tidur dari bahagia. Bahagia besar kamu tidak bisa tidur. Benar atau tidak? Benar. Bagaimana kalau kamu akan menjadi keluarga Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan kiai? Apa keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, tidak punya istri, tidak punya anak. Tapi Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari manusia. Sahabat sangat kagum. Rasulullah, fokus, jangan tidur, fokus. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, benar? Jadi aku bilang pada kita, jangan berbicara sama timah. Gimana aku bilang pada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya keluarga. Hari ini aku berkata Allah punya keluarga, bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya keluarga benar-benar. Tapi ada beberapa orang di dunia dari kita semua, kalau melakukan sesuatu yang kebaikan itu, kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka ya Rasulullah? Keluarga Al-Quran. Jadi walaupun menghafal Quran itu tidak wajib, tapi nilainya, bahalanya kepada orang-orang yang menghafal Quran luar biasa. Tidak masuk surga aja, karena masuk surga itu lantai-lantai. Bukan semua orang akan masuk surga seperti kita hidup semuanya di masjid. Ada surga lantai yang pertama, lantai kedua, ketiga, sampai 100, sampai akhir. Lantai yang terakhir itu lantai orang-orang yang menghafal Quran, bawah arsh langsung, bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi semuanya orang Muslim yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan masuk surga. Tapi darajatnya, lantainya berbeda. Siapa yang lebih tinggi? Orang-orang yang menghafal, orang yang baca Quran, orang yang mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Tiga-tiganya. Kenapa tiga-tiganya?
Karena ada orang menghafal Quran, benar, 30 juz, benar, mutqin, bagus, tapi tidak mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran berkata jangan bohong, dia selalu bohong. Al-Quran berkata jangan mencuri, dia orang mencuri. Al-Quran berkata jangan iri, dia selalu iri. Al-Quran berkata harus hati kamu bersih dari semua sifat yang jelek, dia orang punya semua sifat yang jelek. Jadi dia menghafal Quran dengan lisannya, tidak menghafal Quran dengan hatinya. Dia menjadi keluarga Allah? Tidak. Dia menjadi keluarga surga. Benar? Benar. Rasulullah berkata itu. Siapapun yang menghafal Quran terus bacanya untuk tunggu kata-kata manusia. Oh, Masya Allah, Syekh Mahmud ini suaranya luar biasa. Jadi niat saya untuk apa? Niat saya baca Quran, membuat YouTube, imam di sholat, untuk saya tunggu. Ustaz, apa menurutmu suara saya ya? Teman-teman, suara saya bagus ya atau tidak? Tidak ada ikhlas, langsung masuk neraka. Atau menghafal Quran tapi tidak mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran dan Allah dan malaikatnya laknatkan kamu. Kalau apa? Kalau menghafal Quran tapi tidak mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita bahwa harus kita berbakti orang tua. Jadi kamu selalu marah, selalu tidak bagus, kata-kata yang tidak baik sama orang tua. Jadi kamu menghafal kata-kata, mengamal dengan kata-kata lain. Boleh? Tidak boleh. Untuk kamu bisa benar-benar menjadi keluarga Allah, menghafal selalu ayat Al-Quran di hati kamu, menjaganya, tidak lupa dan mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu di Al-Quran, kamu melakukannya. Apa yang dilarang harus kamu jauh dengan sesuatu itu. Itu benar-benar yang menjadi keluarga Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak berkata itu aja. Wahai manusia, mau mendapat surga? Iya. Ridha Allah Subhanahu wa taala? Iya. Mau minum dari tangan saya dan ikut saya di surga? Iya. Harus kamu menghafal Quran dan mengamalkan dengan ayat Al-Quran. Itu khusus apa? Khusus akhirat. Mau urusan dunia? Iya. Mau menjadi orang kaya? Iya. Mau menjadi orang terkenal? Iya. Mau menjadi orang luar biasa di dunia? Iya. Dengan Al-Quran. Benar-benar. Man arada dunia fa'alaihi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau mendapat semua urusan dunia, maka dengan Al-Quran. Wa man arada al-akhirat fa'alaihi Al-Quran. Barang siapa yang mau mendapat kebaikan akhirat surga dan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan Al-Quran. Wa man aradahuma ma'an. Barang siapa yang dua-duanya, saya tidak mau akhirat atau dunia aja, saya mau semuanya, dua-duanya dengan Al-Quran. Jadi kamu tidak akan menjadi luar biasa, masyarakat menghormati kamu dan harga kamu atau apapun dunia kecuali dengan Al-Quran. Tapi kapan? Ketika kamu benar-benar menjadi orang Al-Quran, menghafal Quran, menjaganya di hati kamu dan mengamalkan dengan ayatnya. Tapi menghafal 30 juz terus kamu meninggalkannya Al-Quran, tidak boleh. Menghafal mutqin tapi tidak mengamalkan dengan ayatnya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kamu. Dan Al-Quran tidak akan mencari kamu di hari kiamat. Itu benar juga, benar. Waktu hari kiamat setiap orang berhadian dengan dirinya sendiri. Hari kiamat itu sangat susah. Jadi Al-Quran mencari di mana Mahmud, di mana Ahmad, di mana Irfan, di mana Sayyid, di mana Fulan. Kenapa? Karena dia menjaga saya di dunia. Jadi saya mencari dia sekarang untuk menjaganya di akhirat. Jadi Al-Quran yang akan mencari kamu. Terus Mahmud, ya datang ke sini, ikut saya. Al-Quran yang berkata kepada kamu, ayo ikut saya. Ya Allah, iya. Al-Quran berbicara sama Allah. Iya, mau apa? Orang itu selalu menjaga saya di dunia, selalu perhatian dengan ayat saya,
selalu menjaga saya di hatinya, selalu mengamalkan dengan ayat saya. Saya mau syafaat kepada antum untuk orang itu. Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Ayat berikut dia masuk surga. Jadi Al-Quran itu bukan kata-kata kita bacanya aja. Bukan halaqah saya akan hadir di dalam nikah. Apa berfaedah kalau saya selalu hadir halaqah? Terus ada orang yang lebih lancar, lebih mutqin. Saya iri. Dia orang lebih bagus dari saya. Harus saya akan membuat sesuatu jelek untuk dia yang tidak menghormati orang itu. Bagaimana kamu tahu ini? Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang jelek? Al-Quran di hati kamu. Quran itu sesuatu yang mulia. Tidak menetap di hati orang yang hatinya jelek. Hati kamu cahaya, punya semua sifat yang bagus, Al-Quran akan menetapnya. Hati kamu tidak baik, semua sifat yang tidak bagus kamu punyanya, Al-Quran akan sifat-sifat hilang, sifat-sifat pergi dari hati kamu. Karena Al-Quran itu sesuatu yang cahaya, tidak bisa menetap di satu tempat sama sesuatu yang gelap maksiat. Benar atau tidak? Benar. Ketika saya mulai menghafal Quran, Mahmud ini mulai menghafal Quran ketika umurnya 3 tahun. Mulai bagaimana? Memaksa orang tua. Orang tua dimaksa saya. Sebenarnya saya tidak mau. Karena apa? Karena tidak bisa. Walaupun orang Arab, bukan semua orang Arab bisa baca Quran. Bukan semua orang Arab bisa baca Quran. Ada orang Indonesia bisa berbicara ya, benar bahasa Indonesia. Semua orang Indonesia bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa orang tidak masuk SD. Sekarang umurnya 70 tahun. Apakah dia bisa tulis bahasa Indonesia? Tidak. Karena sebenarnya waktu dia anak kecil tidak masuk sekolah sampai menjadi orang tua. Jadi dia bisa berbicara bahasa, tapi tidak bisa tulisnya. Benar atau tidak? Orang Arab seperti itu. Orang yang tidak masuk sekolah tidak bisa baca Quran. Walaupun ini kata-kata Arab, karena dia tidak tahu hurufnya. Jadi saya anak kecil 3 tahun. Orang tua memaksa saya tidak mau. Terus mereka berkata apa? Kamu tidak akan mendapat apapun kecuali dengan Al-Quran. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang tua mulai marah. Dari hari ini sampai kamu khatam 30 juz, dilarang makanan, dilarang minuman, dilarang mandi, dilarang apapun kecuali setelah kamu setur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masih anak kecil, tidak bisa tindakan apapun, tidak bisa cukup baba, mama. Itu kata-kata yang sangat kecil. Terus benar, semuanya udah sarapan, Mahmud bilang. Semuanya bisa mendapat uang, Mahmud tidak boleh. Karena apa? Karena belum setur. Saya udah 2 hari tidak bisa makan, sangat lapar. Untuk saya bisa mendapat makanan, apa yang harus saya lakukannya? Jawab, apa yang harus saya lakukannya untuk bisa mendapat makan? Saya sudah menghafal surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas di 5 menit. Untuk apa? Untuk bisa menghafal, untuk bisa mendapat makanan. Terus orang tua berkata itu, Mahmud, kamu tidak akan mendapat apapun kecuali setelah itu. Faham? Faham. 2 tahun sudah khatam ketika umur saya 5 tahun. 5 tahun sudah khatam 30 juz. Bukan khatam setur seperti orang Indonesia. Khatam mutqin. Orang Indonesia berkata, saya sudah setur tapi tidak mutqin. Tidak boleh. Tidak ada sesuatu namanya saya setur tapi tidak mutqin. Tidak boleh. Kamu setur tidak mutqin sama dengan orang yang belum menghafal. Orang Indonesia membuat itu, yang bertanda tahsin. Kedua setur tanpa mutqin. Ketiga mulai mutqin. Tidak boleh. Di negara Arab, kali yang pertama adalah kali terakhir mutqin. Jadi guru saya ketika saya setur,
saya akan setiap hari satu halaman. Setiap hari satu halaman, setiap hari satu halaman. Kecuali hari Jumat libur. Kalau saya mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sampai akhir halaman itu. Halaman kalau akhirnya wallahu bima ta'maluna basir atau wallahu khabirun bima ta'malun misalkan. Kalau saya akan mulai menghafal, mulai seluruh halaman, salah satu halaman di Al-Quran, kata terakhir di bawahnya, wallahu bima ta'maluna basir. Terus saya berkata, wallahu basirun bima ta'malun. Salah atau benar? Sebenarnya wallahu bima ta'maluna basir. Saya waktu itu berkata wallahu basirun bima ta'malun. Salah atau benar? Guru berkata apa? Ayo halaman itu kembali lagi besok. Oh, satu salah di halaman terakhir. Kalau akhirnya wallahu basirun bima ta'malun, bukan wallahu bima ta'malun. Iya, sadaqallahul azim. Oh, dari awal dia sampai baris yang terakhir tidak ada satu salah. Satu baris yang terakhir ada satu salah. Jadi semuanya salah. Orang Indonesia 10 salah, 100 salah. Terus ayo lanjut halaman yang setelahnya. Tidak boleh. Tidak akan mungkin. Terus. Waktu di halaman di juz 15 misalkan, juz yang pertama sampai juz 15 sudah lupa. Waktu dia di juz 20, juz 15 sudah lupa. Waktu dia juz 25, juz 20 sudah lupa. Tidak boleh seperti itu. Guru saya berkata apa? Kita akan setur dan merajaah. Itu dan murajaah. Waktu kamu murajaah, kalau saya merasa kamu sudah lupa, kamu akan mulai lagi dari awal. Bukan dari awal murajaah, dari awal yang hafal. Akhirnya ada apa? Akhirnya ada mutqin. Sekarang saya bisa menghafal, bisa baca Al-Quran dengan beberapa kata, beberapa ayat. Wallahu ghafurur rahim. Berapa kali? 12 kali. Di surat ini. Karena apa? Karena waktunya. Guru saya memaksa, tidak boleh kamu salah satu kali, tidak boleh. Jadi, kalian pertama tahsin, itu adalah kalian pertama kamu akan setur, itu adalah kamu yang akan mutqin. Bukan tahsin dulu, 1 tahun tahsin. Terus, 1 tahun setur. Setelah khatam 30 juz, kalau kamu bertanya di surat Al-Baqarah, tidak bisa jawab. Kamu sama dengan orang yang belum menghafal. Sama, derajatnya sama. Di mata saya tidak hafal. Tidak ada sesuatu namanya saya sudah setur, tapi tidak ada sesuatu namanya itu. Menghafal Quran artinya ketika saya bertanya kamu bisa jawab. Tapi ayo mas, ayo katakanlah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi afshih. Saya sudah setur, tapi tidak hafal. Apa? Lupa artinya tidak hafal. Walaupun kamu sudah ibadah guru. Karena itu, orang 5 tahun sudah menghafal Quran, mutqin. 7 tahun sudah menjadi imam salat di masjid, jumlahnya 20.000 orang di salat tarawih di bulan Ramadan. Masjid seperti pondok ini. Jumlah pintunya 10 pintu. Jumlahnya 20.000 orang. Imamnya siapa? Anak kecil, umurnya 70 tahun, 7 tahun. Dan baris yang pertama semuanya guru-guru besar. S1, S2, S3. Tapi mereka sudah bersaksi, sudah mereka yakin. Tidak ada seperti anak kecil. Walaupun umurnya lebih kecil, lebih akalnya lebih besar. Ini karena apa? Karena ketika saya mulai benar. Bukan nanti aja, ketika saya nanti tahun depan saya akan mutqin. Hari ini aja saya akan berhasil dengan tahsin, tidak boleh. 2013 ada lomba di Mesir, Hafiz Mesir, tapi bukan Mesir aja, itu Hafiz Mesir dari internasional. Mesir, Arab Saudi, semua. Juara yang pertama 2013 siapa? Mahmud Al-Banna. 2013
Setelah itu bisa bertemu dengan presiden di tempatnya, tempat kerjanya, di istana khusus presiden. Udah berangkat ke sana, udah masuk TV selama 1 tahun, udah masuk radio. Ada waktu khusus Mahmud Al-Banna, misalkan dari jam 1 siang sampai jam 2 itu khusus saya aja di radio setiap hari. Semua orang yang bertemu dengan saya di jalan-jalan mereka foto bersama saya. Karena Al-Quran. Bukan karena saya orang luar biasa, tidak. Karena saya punya Al-Quran. Saya punya Al-Quran dan melakukan apa yang mereka tidak bisa melakukannya. Apa? Perhatian, semangat. Waktu saya anak kecil, ada Grand Syekh Al-Azhar. Siapa Grand Syekh Al-Azhar itu? Hibala Al-Azhar. Orang yang tidak ada yang lebih tinggi dari beliau. Beliau Grand Syekh Al-Azhar. Tidak ada yang bisa bertemu dengan beliau kecuali presiden-presiden aja. Presiden Mesir, Bapak Jokowi, ya, presiden negara-negara aja. Tadi gubernur, Bapak Bupati, tidak bisa. Mereka tidak bisa bertemu dengan beliau. Saya udah bertemu dengan beliau 7 kali. Tapi saya orang biasa, tidak gubernur, tidak bupati, tidak apapun. Tapi saya punya apa yang mereka tidak bisa punya. Saya tidak minta bertemu dengan beliau. Beliau yang bertanya, siapa juara yang pertama? Mahmud Al-Banna, saya mau bertemu hari ini. Terus ada beberapa mobil khusus beliau, mobil polisi datang ke rumah saya, mengambil saya dari rumah untuk bertemu dengan beliau. Seakan-akan saya orang gubernur. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Apakah syukur? Tidak. Udah bertemu dengan rektor Universitas Al-Azhar. Apakah syukur? Tidak. Udah bertemu dengan semua orang yang besar di Mesir. Apakah syukur? Tidak. Udah bertemu dengan Ustaz Adi di Indonesia. Syukur? Tidak. Udah berangkat ke rumah beliau. Jadi saya bisa melakukan yang susah di Mesir dan yang susah di Indonesia. Apakah kamu bisa bertemu dengan Ustaz Adi? Tidak. Kamu cukup melihat video di YouTube aja. Atau ketika ada tabligh akbar, kamu bisa hadir, bisa foto sama beliau, bisa salam? Tidak. Tapi kamu bisa duduk bersama beliau sendiri ketika kamu menjadi orang luar biasa dengan Al-Quran. Kemarin Syekh Ali Jabir di Bangka Lampung, kamu tahu tak? Tahu. Beliau berangkat di Bisawaran. Beliau berkata kepada saya, Syekh Mahmud, saya sangat malu. Beliau yang berkata itu, saya sangat malu kalau menjadi imam waktu kamu hadir. Syekh Ali Jabir berkata kepada saya itu, saya sangat malu, saya sangat minta maaf kalau saya menjadi imam salat maghrib, antum yang di belakang saya. Astagfirullah Ustaz, jangan berkata seperti itu. Sebenarnya apa? Sebenarnya kamu aja yang menjadi imam, saya yang di belakang kamu. Untuk apa? Untuk Mahmud? Tidak, untuk Al-Quran. Jadi apapun yang kamu mau mendapatnya di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Sebelum kita datang ke sini, beliau sudah mendapat jadwal bersama Adi. Kita akan bertemu dengan beliau di sana. Bisa bertemu dengan beliau? Tidak. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Menghormati manusia. Misalkan Ustaz Ali itu orang ulama, benar tak? Benar. Siapa orang yang bisnis luar biasa di Indonesia? Siapa? Sandiago ya? Benar bisnis besar ya? Kalau Sandiago sudah masuk di pesantren kita ini bersama Ustaz Ali, kamu akan perhatian dengan siapa? Untuk salam. Jawab Ustaz Ali. Kamu tidak akan perhatian dengan orang yang kaya. Kamu akan perhatian dengan orang yang kamu bisa mendapat manfaatnya. Dan kamu sudah menghormati beliau karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kamu menghormatinya karena beliau punya Al-Quran.
Tapi bukan semua orang bisa menghormati setiap punya sesuatu ya. Semua orang bisa punya. Jadi Al-Quran sesuatu susah. Semua orang bisa masuk pondok pesantren untuk menghafal Quran. Jadi bukan semua orang Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dan membersihkan hati bisa baca Al-Quran. Benar tak? Benar. Apakah ada dengan setelah 1 minggu atau 2 minggu dia pulang di rumahnya tidak datang di sini atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Dia mulai bersama kamu 2 minggu atau 3 minggu dia pulang di rumah tidak datang di sini lagi. Karena apa? Tidak ada hati yang benar. Banyak maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan hatinya. Tidak mengizinkan untuk lanjut di sini. Jadi kamu lanjut di sini, kamu nyaman di sini, tenang di sini. Jadi pasti kamu tahu Allah Subhanahu wa taala memilih kamu dari masyarakat semua untuk kamu bisa menjadi keluarganya. Ada masyarakat banyak di pasar, di jalan-jalan. Kenapa kamu aja yang kamu di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih siapa aja yang menjadi keluarga saya. Enggak boleh semua orang. Harus kamu menjadi orang luar biasa untuk berkata, iya ya Allah, saya benar-benar yang akan beriman. Kalau kamu akan mendapat maksiat, melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Apakah boleh banyak maksiat menjadi keluarga Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesuatu kepada kamu untuk kamu benci, untuk pesantren, untuk kamu tidak nyaman, akhirnya kamu akan keluar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memudahkan jalannya. Jadi semua sesuatu kamu akan mendapatnya dengan Al-Quran. Saya guru Al-Quran dan bahasa Arab khusus orang Indonesia yang berangkat di Mesir. Sebelum insya Allah kalian semoga semua santri Dewan Dakwah mereka bisa berangkat di Al-Azhar. Sebelum kamu masuk Universitas Al-Azhar wajib 1 tahun untuk belajar bahasa Arab. Wajib. Jadi semua orang Indonesia di Mesir mereka 5 tahun di sana. Kenapa? Tahun yang pertama belajar bahasa Arab dulu. Karena apa? Karena waktu dosen menjelaskan dengan bahasa Arab, buku bahasa Arab, ujian bahasa Arab. Jadi kalau mereka masuk dengan bahasa Inggris harus belajar bahasa 1 tahun. 1 tahun itu khusus saya. Saya khusus orang Indonesia. Banyak orang Lampung saya tahu di sana. Waktunya saya belum belajar bahasa Indonesia. 2015, 2016 belum menghafal, belum belajar bahasa Indonesia. Saya berbicara bersama mereka bahasa Arab. Niat saya akan menetap di Indonesia untuk dakwah, untuk membangun beberapa pondok pesantren untuk menghafal Quran dan bahasa Arab. Dan niat saya insya Allah menikah dengan Indonesia. Katakanlah amin. Amin. Semoga saya bisa bertemu dengan dunia. Saya tidak mendengar amin. Amin. Terus ada beberapa perempuan yang cocok sama saya di sana. Assalamualaikum. Ustaz, silakan. Mereka mengamalkan bersama saya sebagai ustaz ya, bukan teman. Bilang pada fulana, saya mau tahu sama dia. Karena sebenarnya saya akan menikah perempuan Indonesia. Jadi perempuan Indonesia yang belajar di Al-Azhar itu luar biasa. Tahu budaya Mesir, lancar bahasa Arab, dan punya ilmu dari Al-Azhar. Jadi cocok sama saya. Perempuan yang pertama, dia bilang, katakanlah kepada Ustaz Muhammad, maaf, saya tidak bisa bertemu, saya tidak bisa dikasihkan. Itu kalian pertama udah menolak ya. Terus saya mencari perempuan yang kedua. Udah mencari, udah sujud, udah nyaman, udah istiqamah. Terus ada beberapa teman, beberapa perempuan yang mereka tim saya. Ketika saya mau bilang kepada, karena orang Indonesia di Mesir di 8.000. Jadi saya nggak bisa berbicara sama semuanya. Ada beberapa orang yang mereka bilang kepada temannya. Paham? Saya bilang, ayo foto di sini. Saya udah melihat Aisyah. Istighfar saya bilang bilang kepada Aisyah. Aisyah menolak juga. Alasannya apa? Maaf, dia mau menikah orang Indonesia. Sebenarnya mereka tidak tahu saya siapa.
Karena mereka orang Indonesia, bukan orang Mesir. Orang Mesir tahu maksud siapa? Orang juara yang pertama, bertemu dengan presiden dan Grand Sheikh Al-Azhar, bertemu dengan gubernur, masuk TV dan radio. Tapi orang Indonesia tidak tahu. Jadi orang Mesir tidak tahu Ustaz Ali. Kalau Ustaz Ali berangkat ke Mesir, orang biasa tidak tahu. Benar tidak? Orang yang terkenal di negara ini tidak terkenal di negara lain. Orang yang terkenal di negara lain tidak terkenal di sini. Benar ya? Terus mereka tidak tahu saya siapa. Karena itu berulang. Kalau benar tahu siapa ini akan minta dari saya. Terus saya berkata aja, saya tidak akan minta dari siapapun lagi. Apa yang harus saya lakukannya? Harus saya membuat sesuatu luar biasa untuk mereka yang minta dari saya. Apa? Harus saya belajar bahasa Indonesia. Saya sudah mulai belajar bahasa Indonesia 2017. Terus saya sudah menjadi guru kepada semua orang. Terus mereka, saya datang ke sini 2018 di Lampung Tengah. Berangkat di rumah Ustaz Ali, sudah bertemu dengan Ustaz Ali. Mereka sudah melihat foto saya di Facebook, di YouTube bersama Ustaz Ali. Oh, Masya Allah, Syekh Mahmud sudah menjadi luar biasa di Indonesia. Sudah menjadi orang dakwah di Indonesia. Waktu saya sudah pulang ke Mesir, ada 15 perempuan Indonesia di Mesir minta menikah dari saya, tapi saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena sekarang mereka tidak cocok sama saya. Benar enggak? Benar. Jadi awalnya apa? Awalnya cita-cita saya menikah dengan Aisyah. Karena saya tidak punya apapun di mata Aisyah. Tapi ketika saya sudah menjadi luar biasa di mata Aisyah, sudah menjadi bagus. Jadi Aisyah yang minta dari saya, apa yang saya lakukannya? Saya berkata itu, jangan jadikan cita-citamu seorang wanita. Jangan berkata, kalau saya tidak akan menikah Aisyah, saya tidak bisa hidup, saya akan mati. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan kalau kamu tidak menikah Aisyah. Tapi jadikanlah masa depanmu cita-cita setiap wanita. Awalnya cita-cita saya satu wanita. Sekarang masa depan saya cita-cita semua wanita Mesir, Indonesia di Mesir. Ketika kamu bertanya, Aisyah, cita-cita kamu apa? Saya sangat mau menjadi seorang Ustaz Mahmud. Awalnya Ustaz Mahmud minta menikah dari Aisyah menolak. Sekarang Mahmud menjadi salah satu cita-cita Aisyah. Karena apa? Karena Al-Quran, karena ilmu. Jadi jangan kamu berhasil dengan apa-apa urusan dunia. Urusan dunia semuanya akan datang kepada kamu kalau kamu punya Al-Quran. Kamu mencari uang, harus kamu berhati-hati, harus kamu lelah, harus kamu punya kerja. Mencari menjadi terkenal, harus kamu berpikir apa yang kamu melakukannya untuk menjadi terkenal. Jadi kalau kamu punya Al-Quran, semua itu akan datang kepada kamu. Walaupun kamu tidak mau. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu di dunia. Bagaimana akhirat? Kamu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu, ilmu itu seperti rumah. Ilmu seperti rumah. Pintu rumah itu adalah Al-Quran. Apakah kamu bisa masuk pintu? Kalau masuk rumah, kalau pintunya tutup, tidak bisa. Atau kamu bisa masuk dari jendela? Hah? Saya bertanya, kalau semuanya pintu tutup, kamu bisa masuk rumah atau tidak? Tidak. Kecuali kalau kamu orang mencuri, bisa masuk dari ke belakang. Saya berbicara tentang biasa aja. Pintu udah tutup, kamu nggak bisa masuk rumah. Benar atau tidak? Benar. Ilmu itu seperti rumah. Pintunya apa? Al-Quran. Kalau kamu tidak menghafal Al-Quran, walaupun kamu sudah belajar ilmu tafsir, sudah belajar ilmu hadis, tanpa pintunya seperti orang yang masuk rumah dari belakang. Jadi kamu adalah orang mencuri. Karena apa? Karena kamu tidak masuk dari rumah, masuk rumah dari pintunya. Setiap pintu punya kunci atau tidak? Ada. Kuncinya apa? Bahasa Arab. Untuk kamu bisa buka rumah, harus kamu bisa bahasa Arab. Untuk kamu bisa punya semua ilmu, harus kamu buka pintunya.
pintu rumah ilmu itu adalah Al-Quran. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa Al-Quran, seperti orang yang menikah tanpa akal. Boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Siapapun yang menuntut ilmu tanpa menghafal Al-Quran, seperti orang yang sembelih tanpa bisa. Boleh? Tidak boleh. Seakan-akan kamu mau makan daging atau ayam, terus kamu dapat ini lehernya. Dengan bisa atau dengan tangan kamu? Dagingnya halal atau haram? Haram. Karena tidak sembelih dengan bisa. Ilmu seperti masuk ilmu tafsir, masuk ilmu hadis, masuk ilmu fiqh, usul fiqh. Tanpa pintu semua ilmu itu, seperti orang yang menikah tanpa akal. Seperti orang yang sembelih tanpa bisa. Seperti orang yang masuk Islam tanpa menunaikan rukun-rukun Islam. Iya, saya orang Muslim, tapi saya tidak bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan saya. Saya tidak melaksanakan salat. Saya tidak berikan zakat. Saya tidak puasa bulan Ramadan. Saya tidak berangkat ke haji. Iya, jadi dia namanya Muslim KTP. Muslim KTP aja. Orang yang menjabat ilmu di manapun tanpa menghafal Quran, seperti itu. Jadi ketika saya bertemu dengan siapapun, itu bukan sombong, tapi ini benar-benar harus semua orang melakukannya. Ketika saya bertemu dengan siapapun, LC, S3, Kiai, orang ulama besar, kalau saya sudah tahu beliau orang ulama, tapi beliau tidak menghafal Quran, saya tidak menghormatinya dan saya tidak mendapat ilmu dari beliau. Bagaimana dia akan menjadi orang ulama? Bagaimana dia akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana dia akan beri kepada kita dalil? Wudu dalilnya apa? Salat dalilnya apa? Kalau dia tidak menghafal Al-Quran, apakah kamu bisa berkata kepada orang, kamu Bas, saya mau berangkat ke Jakarta, bagaimana? Kalau kamu tidak tahu jalannya bagaimana, apakah kamu bisa cerita? Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana jalan ke Jakarta? Atau tidak? Maaf Pak, tidak bisa. Bertanya orang lain. Jadi kalau kamu tahu bagaimana jalan, Pak, kamu lurus, terus kanan. Setelah kanan ada tiga, kamu insya Allah ada jalan. Ilmu seperti itu. Kamu tahu dari, kamu menghafal Quran, karena ilmu itu bukan menjelaskan aja dengan manusia. Terus kamu berkata surat Al-Baqarah ayat 202. Iya, ayat 202 kamu tahu dari buku. Tapi benar-benar kamu menghafal Quran tidak? Tidak. Jadi saya tidak menghormati kamu walaupun kamu orang istiga. Ilmu semuanya. Orang al-Azhar berkata apa? Ulama al-Azhar berkata apa? Siapapun yang mendapat ijazah S2 dan S3 tanpa menghafal Quran, itu ijazahnya palsu, ijazah bohong. Enggak boleh dia menjadi orang ulama. Mungkin ada orang marah kepada saya, ini Ustaz Fulan, Kiai, kenapa kamu tidak menghormatinya? Saya tidak menghormatinya dia, tapi saya tidak menghormati karena dia tidak menghafal Quran. Jadi saya tidak mendapat ilmu. Mau menjadi orang ulama khusus akidah, tauhid, mau menjadi orang ulama khusus hadis, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW, mau menjadikan ulama khusus tafsir, khusus agama, harus kamu mulai dengan pintunya semuanya itu Al-Quran. Kalau kamu akan mendapat ilmu luar biasa tanpa menghafal Quran, ilmu yang palsu, bohong, tidak boleh. Dalilnya apa Syekh? Allah Subhanahu Wa Taala berkata harus kita melaksanakan salat. Dalilnya apa di Al-Quran? Maaf ya, saya buka dulu. Insyaallah. Boleh? Tidak boleh. Ada orang udah mabuk. Kamu tahu mabuk itu apa? Udah minum khamr ya? Minum khamr, akalnya udah hilang. Itu namanya apa? Mabuk atau mabuk? Mabuk atau mabuk? Apakah dia boleh masuk salat? Dalilnya apa? Surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan masukin salat, jangan dekat salat
ketika kalian masih mabuk. Ini dalil apa? Dalil apa itu? Dalil tidak boleh kamu masuk masjid, masuk sholat kalau kamu masih. Bagaimana kalau ada orang syemahmud? Iya. Apa hukum orang yang ceraikan istrinya waktu dia mabuk, waktu dia minum khamr? Ceraikan udah jadi dia tidak istrinya sekarang. Dalilnya apa? Tidak ada dalil Al-Quran. Ada dalil dia tidak belajar, tidak menghafal Quran, tidak tahu. Ada beberapa dalil, ada satu dalil khusus beberapa hal. Bukan setiap hal ada satu dalil, tidak. Ada orang ceraikan istrinya, dia udah minum khamr. Akalnya udah hilang, terus berkata, saya ceraikan kamu. Terus dia tidur. Setelah dia bangun, istrinya berkata, kamu udah ceraikan saya. Benar, saya tidak perhatian, saya tidak fokus. Benar. Hukumnya apa seperti itu? Hukumnya seperti sholat. Jadi orang yang ceraikan istrinya waktu dia mabuk, ceraikannya tidak terjadi, batal. Istrinya masih istrinya. Karena apa? Ada dalilnya, ada. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum. Tapi ayatnya khusus salat. Iya. Tapi halnya khusus apa? Khusus orang yang akalnya hilang. Akalnya hilang tidak boleh masuk salat. Jadi akalnya hilang, tidak boleh dia ceraikan istrinya. Ceraikannya batal, tidak terjadi. Jadi kalau kamu tidak menghafal Quran, kamu tidak bisa beri dalil. Kamu tidak bisa menghafal Quran, tidak boleh kamu masuk kamar-kamar. Sudah masuk rumah, ada kamar tafsir, ada kamar hadis, ada kamar akidah, ada kamar agama, ada kamar bahasa Arab. Iya, kamar itu semuanya tutup juga. Kamu akan bukanya dari apa? Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ada beberapa kata-kata di dalam bahasa Arab bukan maksudnya yang di dalam Al-Mushaf. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Saya udah bertanya mungkin saya bersih. Ayo terjemah ayat itu. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Mereka akan bertanya kamu, apa yang mereka berikan sedekah? Katakanlah maaf. Dia berkata seperti itu. Katakanlah maaf. Karena bahasa Arab kata al-'afw artinya apa? Maaf. Tapi kata al-'afw bukan artinya maaf. Artinya harta kamu yang kamu tidak butuhnya, itu yang kamu beri sedekah. Kamu punya 1 juta, ada 500 khusus keluarga kamu, ada 500 itu kamu tidak butuhnya. Itu boleh kamu sedekah. Itu artinya apa? Al-'afw. Jadi kalau kamu tidak belajar bahasa Arab, kamu tidak tahu artinya apa. Iya. Terus ada beberapa hal waktu tafsir, kamu tidak akan menjelaskan tafsir kecuali dengan Al-Quran. Semua sesuatu kamu tidak akan mendapatnya kecuali dengan Al-Quran. Jadi kita semangat, sungguh-sungguh. Jangan jadikan cita-citamu seorang apapun, seorang wanita, seorang kaya, seorang siapapun. Tapi jadikanlah masa depan cita-cita setiap wanita. Jangan jadikan cita-citamu menjadi kaya punya uang. Jadikanlah kamu orang Al-Quran, orang yang Al-Quran. Semua yang kamu cita-citanya, dia akan datang kepada kamu tanpa kamu mintanya. Siap? Siap? Semangat? Semangat? Takbir? Semangat? Syekh Mahmud datang dari Mesir ke Indonesia, ke Lampung, ke sini, ke pondok pesantren yang mulia ini, untuk kamu semangat. Saya tidak tahu apapun dari kamu. Saya mau katakan yang saya sampaikan itu menjadi kamu lebih semangat, menjadi bermanfaat. Sesuatu terakhir, maaf. Setiap orang punya kasur, ya, benar tidak? Atau kalian tidur di sini? Punya kasur atau tidak? Punya kasur.
Dari sekarang, dari hari ini, siapapun yang tidak punya cita-cita harus dia berpikir bahwa dia harus punya cita-cita. Ketika saya bertanya cita-cita kamu apa, jangan berkata mau menjadi hafiz. Itu bukan cita-cita, itu wajib. Itu wajib untuk kamu tujuan cita-cita kamu. Faham? Jadi cita-cita kamu itu bukan menjadi hafiz. Hafiz itu wajib untuk kamu bisa tujuan cita-cita kamu. Terus kamu tulis cita-cita kamu atas kasur kamu. Setiap waktu kamu bangun, kamu tidur, kamu melihat niat. Kalau kamu udah malas, kamu melihat cita-cita kamu yang kamu tulis niat. Oh, saya tulis saya menjadi orang beranak. Jadi saya tidak akan menjadi orang beranak kalau saya malas. Ayo bangun aja, kamu bangun. Karena apa? Karena cita-cita kamu di depan kamu tapi tidak terjadi kalau kamu menetap malas. Benar atau tidak? Benar. Kamar saya di Mesir, bukan di sini. Tulis apa atas kasur saya? Bukan kertas biasa, kertas besar. Mahmud Al-Banna LCMA, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Itu apa? Cita-cita saya. Cita-cita saya yang terbesar di Indonesia, orang dakwah dan Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Kenapa saya tulis itu? Karena ketika saya malas, saya tidak semangat, saya selalu tidak perhatian, saya melihat itu. Oh, Imam Masjid Istiqlal itu saya tidak akan bisa punyanya, tidak bisa tujuan kalau saya masih malas. Langsung saya bangun, langsung saya semangat, berangkat di kamar mandi terus saya udah semangat. Karena apa? Karena saya udah tulis sesuatu bersama saya selalu di dalam kamar. Waktu saya bersama anak saya, insya Allah di masa depan, waktu dia mulai berbicara, mulai faham, harus saya akan bilang kepada dia menjadi apa. Untuk dia mulai perhatian dari sekarang. Jadi kamu cita-citanya apa? Saya sampai sekarang belum cita-cita. Jadi kamu tidak akan sampai, kamu tidak akan tujuan. Kamu akan jalan. Akhirnya di mana? Tidak ada karena kamu tidak tahu akan menjadi apa. Benar atau tidak? Benar. Jadi saya perhatian, semangat. Akhirnya 2025 Mahmud Al-Banna Imam Masjid Istiqlal di bulan Ramadan. Udah sampai atau tidak? Udah. Karena saya tahu akhirnya apa. Jadi kamu perhatian dengan ilmu, kamu jalan-jalan, tidak tahu akhirnya apa, tidak punya cita-cita, tidak boleh. Harus setiap cita-cita dunia atau akhirat. Mau orang ulama, mau seorang dokter, mau bisnis, mau orang arsitek, apapun. Tapi wajib kamu tulis cita-cita kamu apa. Jangan tulis menghafal Quran 30 juz. Jangan. Itu bukan cita-cita. Itu wajib untuk kamu bisa tujuan ke cita-citanya. Siap? Siap? Jadi dari hari ini apa yang kamu suka, kalau kamu belum punya cita-cita, apa yang kamu lebih nyaman dengan sesuatu itu, apa yang kamu mau menjadi di masa depan, harus kamu tulis di kertas atas kasur kamu. Untuk apa? Untuk selalu kamu melihat niat. Kalau suatu hari, kapanpun kamu malas atau syaitan perintahkan kamu untuk tidak belajar, kamu melihat cita-cita kamu itu dan berkata kepada dirinya sendiri, bagaimana saya akan tujuan cita-cita saya kalau saya tidak semangat. Siap? Siap? Semangat? Takbir? Iya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hafalan kalian semuanya. Kalian semua menjadi orang ulama besar. Menjadi keluarga Al-Quran dan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian menjadi orang bermanfaat kepada negara kita yang tercinta Indonesia, kepada seluruh umat kita, dan manfaat kepada orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapapun yang mau bertanya silakan. Ada oleh-oleh dari saya kepada orang yang akan bertanya. Orang yang akan berdiri berani bertanya, ada oleh-oleh dari saya. Ini rekaman saya. Juz 30. Ini berapa? Nah, ini khusus nantinya.
Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 CD rekaman saya, Mahmud Al-Banna, ini foto saya. Tapi tambah kacamata. Ini 6 ya. Sebentar. Ada 3 orang, saya akan bertanya. Kalau dia jawab, dia dapat CD. Siap? Siap. Silakan bertanya. Bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dari Tulang Bawang. Ya, tapi pelan-pelan saya paham. Jangan cepat-cepat. Saya ingin bertanya, apakah wajib kita membaluskan suara ketika imam? Apakah itu dia atau tidak? Apakah wajib kita apa? Untuk membaluskan suara. Iya, siap. Bukan Ustaz, untuk berkata. Waalaikumsalam. Iya. Apakah wajib ketika kita menjadi imam suaranya bagus? Iya, wajib. Kalau ada 2 orang, dua-duanya khatam 30 juz. Ada orang suaranya bagus, ada orang suaranya biasa. Ketika menjadi imam berkata itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang menjadi imam? Yang kedua. Rasulullah berkata, "Man lam yataqanna bil-Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak menjadi suaranya bagus waktu baca Quran, dia bukan dari keluarga kita. Tapi ada perbedaan antara suara kamu bagus atau kamu menjadikan suara kamu bagus untuk manusia. Itu berbeda. Itu ada dosa. Seperti apa? Kamu sendiri di sini misalnya. Qiyamul lail. Kamu qiyamul lail ya? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terus kamu merasa ada orang kita masuk Maliki Yaumiddin. Ini menjadi suara luar biasa untuk apa? Untuk manusia mendengar. Itu ada dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala marah. Tapi biasanya ada orang atau tidak baca Quran di salat atau di acara, biasanya suara kamu luar biasa. Itu luar biasa. Itu sangat bagus. Dan Rasulullah SAW berintahkan kita, ketika kamu baca Quran, harus kamu baca Quran dengan suara yang bagus. Siap? 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 Siap. Silakan bertanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ingin bertanya, waktu saya dididik sama orang tua yang 3 tahun itu nggak makan, itu perasaannya gimana? Waktu makan tidak. Dan terus Waktu pelan-pelan. Waktu bersama anak kecil, waktu bersama orang tua itu apa? waktu kecil umur 3 tahun dipaksa hafal itu perasaannya gimana? Siap. Antum mau saya cerita bagaimana ya? Terus Dan yang kedua ini saya ingin nanya pendidikan. ya sebentar saya menjawab dulu karena sebenarnya saya lupa pertanyaan yang kedua kemarin. Yang pertama, orang tua memaksa saya untuk menghafalkan ketika umur saya 3 tahun. Sebenarnya saya tidak suka karena waktunya saya anak kecil, tidak tahu niat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa-apa. Sebenarnya saya menghafal Quran untuk bisa makan. Saya menghafal Quran karena takut dari orang tua. Terus sampai saya khatam 30 juz, sebenarnya saya tidak mau. Karena saya mau seperti teman-teman saya yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun. Mereka bermain, mereka keliling-keliling, mereka mau kemana. Tapi saya di penjara di rumah. Enggak boleh masuk, enggak boleh keluar dari rumah, enggak boleh kemana-mana, enggak boleh makan. Ya, jadi walaupun saya masih hidup, tapi jiwa saya sudah masuk penjara. Itu saya sangat merasa tidak bagus. Tapi tidak bagus karena saya tidak punya akal, belum punya akal, anak kecil. Siapa yang tahu ini akan menjadi luar biasa? Orang tua. Sekarang ketika saya video call bersama orang tua, Abi, saya sudah bertemu dengan orang ulama besar. Abi berkata aja. Sekarang kamu sudah tahu kenapa kita memaksa kamu untuk menghafal Quran?
Ini nilainya. Terus saya masuk TV. Setelah saya udah pulang di rumah, kamu tahu kenapa kamu masuk TV? Iya, karena saya udah menghafal Quran. Dan karena kita udah memaksa kamu. Kalau kita tidak memaksa kamu, kamu tidak akan menghafal. Kalau kamu tidak akan menghafal, apakah bisa masuk TV? Tidak. Jadi karena waktunya saya anak kecil, saya merasa jelek, saya merasa tidak mau. Kenapa mereka memaksa saya tidak memaksa kakak saya? Gitu. Dan saya sebenarnya saya benci orang tua saya. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Kenapa mereka jahat bersama saya? Gitu. Tapi setelah menjadi orang luar biasa di Mesir, saya sudah sangat berterima kasih. Sekarang saya berkata apa? Kalau saya sudah punya dunia semuanya ini, terus diri pada orang tua tidak syukur dengan apa yang mereka lakukannya bersama saya. Jadi walaupun saya tidak suka karena saya anak kecil karena tidak punya akal, sekarang setiap video call sama orang tua saya berkata, Pak, Ibu, kalau saya sudah punya Indonesia itu semuanya, daripada kalian itu tidak syukur dengan apa yang kalian lakukannya bersama saya. Orang Indonesia hatinya lembut, tidak bisa memaksa anaknya seperti itu. Walaupun saya akan menikah di luar Indonesia insya Allah, tapi saya akan muamalah bersama anak saya seperti muamalah orang tua bersama saya. Saya akan marah kalau tidak hafal. Saya akan memaksa mereka. Harus anak saya ketika umurnya 5 tahun khatam. Ketika umurnya 10 tahun khatam Sahih Al-Bukhari insya Allah. Kamu tahu atau tidak? Kamu tahu atau tidak? Saya sudah khatam Sahih Al-Bukhari ketika umur saya 15 tahun. Sahih Al-Bukhari yang jumlahnya 4.000 hadis. Karena apa? Mereka juga memaksa saya. Tapi waktunya mereka memaksa saya aja dengan lisan. Waktunya saya sudah punya akal. Quran tidak menjadi sempurna kecuali bersama hadis. Karena hadis itu adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Jadi kalau saya mau benar-benar menjadi orang dakwah harus menghafal Sahih Bukhari. Dan saya sudah mendapat ijazah Sahih Bukhari, sudah mendapat ijazah Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, semuanya itu saya punya ijazah. Saya punya ijazah sanad qiraat Hafs, saya punya ijazah sanad qiraat Ashraf, saya punya ijazah Alfiyah Ibnu Malik, saya punya ijazah semuanya matan-matan aqidah, Jawahir Tauhid, Al-Khalidah Al-Bahiyah. Saya punya ijazah matan-matan hadis, Alfiyah As-Suyuti, Alfiyah Al-Iraqi, semuanya itu saya menghafalnya. Tapi menghafalnya setelah punya akal. Akal saya berkata, kamu tidak akan menjadi orang ulama dan orang dakwah sempurna kecuali ketika kamu menghafal kata-kata Rasulullah SAW. Buku yang sangat benar 100% setelah Al-Quran apa? Sahihul Bukhari. Jadi awalnya saya merasa tidak bagus, tidak suka seperti itu. Saya mau seperti anak-anak bermain biasa aja. Tapi setelah saya sudah menjadi luar biasa, anak saya sampai sekarang mengingat saya. Kamu tahu kenapa kita sudah melakukan seperti itu waktu kamu anak kecil? Iya, sangat terima kasih. Siap? Itu yang kamu maksudnya? Iya. Kedua? Bagaimana menghafal? Ada pendidikan. Oh ya, iya, saya tidak masuk DK. DK atau TK, saya tidak masuk TK. TK di rumah, di Banjar di rumah. Terus udah masuk SD ketika setelah saya udah khatam. SD di Mesir mulai dari umur 6 tahun. Jadi saya udah khatam ketika umur saya berapa? 5 tahun. Udah masuk tingkat 1 SD Al-Azhar. Alhamdulillah saya SD, SMP, SMA, S1 di Al-Azhar. Ketika saya udah masuk Al-Azhar SD, udah khatam 30 juz. Tapi belum khatam qiraat Ashraf. Ketika umur saya 10 tahun, tingkat kelas 3, kelas 4 SD saya udah khatam 10 qiraat
Qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Ya'qub, Khalaf. Semuanya itu. Ketika kamu usia berapa? 10 tahun. Ketika kamu usia 15 tahun, dah khatam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, saya udah SD, SMB, SMA, dan ISA. Udah selesai S1 di Universitas Al-Azhar Fakultas Al-Quranul Karim, khusus jurusan Qiraat Ashraf. Alhamdulillah. Tapi waktu saya di fakultas juga saya tidak hilang waktu saya. Saya keluar dari fakultas Al-Quran, walaupun tidak boleh masuk fakultas syariah, tapi karena saya udah terkenal, mereka udah beri izin masuk fakultas syariah, udah mendapat ilmu syariah. Terus masuk fakultas bahasa Arab, mendapat ilmu bahasa Arab. Masuk fakultas tafsir, mendapat ilmu tafsir. Jadi walaupun Mahmud itu jurusannya satu fakultas, tapi saya udah alhamdulillah mendapat semua jurusannya ilmu agama di Al-Azhar. Alhamdulillah. Jadi saya bisa menjelaskan tafsir, bisa menjelaskan hadis, bisa menjelaskan akidah, bisa menjelaskan agama, bisa menjelaskan usul fiqh. Alhamdulillah. Dan semua itu saya punya sanad, punya ijazah. Alhamdulillah. Dan saya juga sudah punya ijazah dari Universitas Al-Azhar, khusus menjelaskan bahasa Arab, khusus orang asing. Kalian tahu orang asing itu siapa? Yang tidak bisa berbicara bahasa Arab. Karena setiap orang bisa menjadi guru bahasa Arab, tapi bukan setiap orang bisa menjadi guru bahasa Arab untuk orang asing. Paham? Di Amerika menjelaskan bahasa Arab di Mesir, tapi kalau dia datang ke Indonesia tidak bisa menjelaskan. Itu harus mendapat ijazah dulu. Harus belajar dulu bersama dosen-dosen bagaimana kamu menjadi guru untuk menjadi bahasa Arab kepada orang asing. Saya sudah 2 tahun di Universitas Al-Azhar untuk menjadi guru seperti itu dan punya ijazah. Alhamdulillah. Tapi saya tidak bilang itu kepada semua orang ketika sendiri, tidak. Kalau ada orang bertanya saya jawab. Jadi saya tidak berkata, saya punya ijazah ini, karena itu sombong. Tidak boleh. Siap? Harus kamu menjadi orang tawadhu. Siapapun yang menjadi tawadhu, Allah Subhanahu wa taala akan tinggi derajatnya. Siapapun orang ulama yang dia ilmu banyak lebih dia sombong, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia udah bawah. Faham? Faham? Jadi walaupun kamu akan menjadi orang ulama, harus kamu menjadi orang tawadhu. Siap kamu berbicara sama siapapun, kamu salam kepada siapapun, kamu duduk sama siapapun, jangan berkata saya Syekh Mahmud, enggak boleh duduk sama orang biasa, enggak boleh. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kalian dengan takwa, bukan dengan ilmu, bukan dengan uang, bukan dengan derajatnya di dunia. Derajat yang tinggi di surga dengan takwa. Paham? Jadi harus kamu tawadhu. Siap? Siap. Siap? Siap. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Siapa kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh mau bertanya, di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Allah itu mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan yang menjaganya? Iya. Dan bisa Syekh tadabburin ayat 9. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata kami? Kami yang menurunkan Al-Quran. Bukan saya. Iya, Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ketika kamu membaca Al-Quran dan baca terjemahnya, harus kamu fokus. Harus kamu fokus. Kalian hafal surat Al-Kahf atau tidak? Tidak. Kalian bacanya di hari Jumat atau tidak? Iya. Bacanya atau tidak? Iya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Benar? Di bawah dzalika ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. Ayat yang atas ada 2 ta dan ta. Ayat yang bawah ada ta ada ma lam tastati'. Dua-duanya sama. Jadi kenapa Allah Subhanahu harus kamu gitu? Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami sudah berikan kepada kamu sungai namanya Al-Kautsar. Walaqad atainaka
Sesungguhnya kita berikan kepada kamu 10 ayat, 7 ayat, 7 minal mathani. Jadi atainaka berikan kepada kamu, a'tainaka berikan kepada kamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat itu berkata atainaka, di ayat yang berkata a'tainaka? Dua-duanya bahasa Arab berikan. Dia jadikan ketika kamu baca Quran, jangan kamu baca dengan lisan, baca dengan lisan, baca dengan akal. Kenapa? Itu sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala disebut kata lain di ayat lain. Itu. Siap? Berkata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Inna nahnu, sesungguhnya kami, inna a'tainaka, kami berikan kepada kamu. Walaqad atainaka, kami berikan kepada. Itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berbicara dengan kata yang mirip sama manusia. Mirip sama? Tidak boleh mirip sama manusia. Manusia berkata apa? Saya udah daripada kamu. Kalau kamu berkata nahnu, maksudnya sendiri, jadi kamu orang sombong. Siapa yang pakai besar? Siapa yang sifatnya sombong aja tak boleh ada orang pakainya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada yang berikan sungai Kautsar kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala ada yang turunkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata nahnu, kata nahnu itu kata khusus jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala maksudnya dirinya sendiri, maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, lebih besar dari manusia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkata ana a'taituka, jadi Allah Subhanahu wa taala derajatnya sama dengan manusia. Itu benar atau tidak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala derajatnya sama dengan manusia atau tidak? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala harus disebut kata yang artinya lebih tinggi dari manusia. Apa kata itu? Nahnu bahasa Arab kami. Jadi ada beberapa orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pakainya di dalam Al-Quran maksudnya saya, kami lebih tinggi, lebih besar dari siapapun di dunia itu. Siap? Siap? Inna anzalnahu, inna a'tainaka, walaqad atainaka. خلاص? Allah Subhanahu wa taala berayat-ayat lain. Amanu bina, beriman dengan kita. Boleh? Manusia beriman dengan saya dan Allah dan semua manusia, atau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala aja? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, dengan kita maksudnya beriman dengan saya. Harus disebut kata yang lebih tinggi yang tidak boleh manusia pakainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Mas? Ya, silakan ya Mas. Itu terakhir. Kamu mau bertanya? Ya, ini terus ini terakhir. Silakan. Hal-hal saya anak mau bertanya. Hal-hal ada yang bisa merusak hafalan Al-Quran. Hal-hal yang apa? Ya, hal yang bisa merusak Al-Quran. Oh, yang bisa merusak hafalan. Merusak hafalan. Apa yang saya melakukannya, kalau apa yang saya melakukannya menjadikan hafalan hilang. Ya. Itu maksudnya. Iya, kamu tulis berkata seperti apa yang saya melakukannya menjadikan saya lupa, atau hal yang apa yang melakukannya hilang Al-Quran. Maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i berkata itu. Saya sudah bertanya guru saya, hafalan saya sudah menjadi rusak. Beliau sudah beri nasihat pada saya harus meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau sudah berikan tahu kepada saya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh diberikan kepada orang yang memakai maksiat. Maksiat itu apa? Bukan minum khamr, bukan zina, tidak. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita dari maksiat yang besar. Tapi maksiat yang Imam Syafi'i maksudnya itu maksiat yang sangat kecil. Benci orang, iri, sifat yang jelek, cemburu, kamu dengki,
Gitu ya. Gitu. Semua sifat yang jelek kepada orang lain itu maksiat yang Imam Syafi'i berkatanya. Waktu kamu jalan-jalan kamu melihat perempuan, hati-hati mas. Faham? Itu maksiat yang kamu pakai dia, pasti hafal akan hilang. Tapi kalau kamu pakai maksiat yang besar, zina, khamar, apapun, tidak berbakti orang tua, bukan hafalnya akan hilang, kamu tidak akan bisa hafal. Kamu udah hafal, setelah 1 bulan kamu udah lupa maksiat dan kamu tidak murajaah. Murajaah sama maksiat tidak boleh. Maksiat tanpa murajaah hilang juga. Harus murajaah sama taat, meninggalkan maksiat. Maksiat itu beberapa sifat yang jelek kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita, tidak akan menjadikan hati kita cahaya kecuali setelah kita memaafkan dosa orang lain kepada kita. Ada teman, udah ada masalah bersama kamu, kalian udah berpisahan tidak berbicara, tidak salam, udah berpisahan kamar, harus kamu salam, harus kamu kembali lagi ke teman, walaupun kamu yang salah, tapi saya maafkan kamu, saya minta maaf. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kamu dan tidak akan memudahkan hafalan kamu, tidak akan menjadi hati kamu cahaya kecuali setelah kamu bersih sama orang lain. Tapi menghafal, terus kamu berbicara sama teman, kamu tahu ini orang tidak bagus, ini orang jelek, dia orang munafik. Bukan dia yang munafik, kamu yang munafik. Karena kamu berbicara tentang dia waktu dia tidak hadir. Jadi itu beberapa sifat yang menjadikan kamu hilang hafalnya dan tidak murajaah. Pasti murajaah itu salah satu alasan yang menetap hafalan kamu. Siap? Siap. Ya, silahkan terakhir. Kamu lupa ya? Berapa nasihat untuk bisa menghafal Quran atau untuk menjadi orang saleh? Iya. Beberapa nasihat untuk bisa kamu menghafal Quran. Yang pertama, harus kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa itu? Takwa itu artinya apa? Kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia bersama kamu ataupun tidak. Misalkan kamu sendiri di masjid. Apakah yang melihat kamu? Apakah ada yang melihat kamu kalau kamu sendiri di masjid? Tidak. Jadi waktu kamu sendiri di masjid tidak boleh kamu melakukan maksiat. Jadi bagaimana kalau ada teman kamu akan melakukan maksiat? Tidak. Ada teman bersama kamu di masjid kamu akan melakukan maksiat? Tidak. Tidak ada teman bersama kamu tidak akan melakukan maksiat. Itu takwa. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hal. Saya sendiri ataupun tidak ada orang bersama saya atau ada. Semua hal saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kamu sendiri melakukan maksiat, ketika kamu bersama orang teman, saya alhamdulillah, saya orang bagus, saya orang taat, banyak salat, diri salat saya tak boleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kamu berhatian dan kamu yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kamu dimanapun kapanpun dan harus kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berbakti orang tua. Kenapa? Orang tua itu adalah awal jalan menghafal Quran. Orang tua ridha kepada kamu, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kamu, gurunya ridha kepada kamu. Kalau guru ridha kepada kamu, Allah Subhanahu wa taala akan beri pada kamu berkah dengan apa yang kamu mendapatnya dari guru. Kalau kamu sudah mendapat berkah, ilmu itu akan menetap di hati kamu. Awalnya apa? Berbakti orang tua. Jadi kamu mau tujuan menetap di hati kamu, harus kamu berbakti orang tua. Berbakti orang tua, ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha guru, berkah dari guru, menetap ilmu. Jadi siapapun yang mendapat ilmu tapi guru marah kepada dia, langsung ilmu itu akan hilang. Karena apa? Karena tidak ada manfaat dari ilmu kalau guru tidak kasih ridha kepada kamu. Ketiga, meninggalkan maksiat.
Keempat, harus kamu mengamalkan dengan apa yang kamu menghafalnya. Harus kamu mengamalkan dengan apa yang kamu menghafalnya. Sayyidina Umar menghafal surat Al-Baqarah berapa tahun? Sayyidina Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah aja 10 tahun. Surat Al-Baqarah aja 10 tahun. Apakah karena Sayyidina Umar tidak bisa menghafal? Tidak. Tapi Sayyidina Umar mengamalkan dengan satu ayat itu dulu. Setelah beliau pasti saya sudah mengamalkan dengan ayat itu, beliau mulai menghafalnya. Jadi kalau beliau ragu-ragu tidak mengamalkan dengan ayat itu, beliau tidak mulai menghafalnya kecuali setelah yakin mengamalkan dengan ayatnya. Siap? Ya? Membaca sesuatu kalau kamu akan melakukannya, insya Allah Tuhan akan menetap di hati kamu dan kamu akan menjadi orang saleh dan kamu akan mendapat ilmu yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun bersama orang ataupun tidak. Kedua, berbakti orang tua karena akhirnya ada itu dari guru. Ketiga, meninggalkan maksiat. Keempat, mengamalkan dengan apa yang kamu mendapatnya ilmu atau menghafalkan. Siap? 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 Pertanyaan yang pertama. Ada surat di dalam Al-Quran, jangan buka mushaf. Jangan buka mushaf. Iya. Yang mau jawab berkata subhanallah. Kalau kamu melakukan seperti itu, saya tidak beri izin untuk jawab. Harus kamu melakukan ini dan berkata apa? Harus jawaban kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Jawaban mendapat ini dan mendapat pahala. Siap? Siap? Jadi saya akan bertanya. Yang tahu, subhanallah. Kedua, kalau kamu sudah mendapat ini atau sudah jawab, pertanyaan yang kedua kalau kamu tahu harus kamu diam. Jangan jawab, jangan menjawab atau jangan kamu beri tahu kepada orang lain. Itu orang yang tahu jawabannya dari akalnya aja, bukan bantu dari orang lain. Siap? Siap? Terus subhanallah itu kalau kamu tahu, bukan subhanallah biasakan jawab apa enggak boleh. Siap? Ada surat di Al-Quran, ada salah satu surat di Al-Quran, akhir huruf di setiap ayat huruf lam sebelum nomor. Ya, silakan. Surat Al-Fil. Qul a'udzu bi rabbil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Jadi huruf yang terakhir di setiap ayat adalah huruf lam. Siap? Silakan. Kedua, bentar saya bertanya, saya berfokus pertanyaan yang susah. Semuanya di Al-Quran. Ayat, kalian udah hafal surat Al-Baqarah atau tidak? Hafal? Surat Al-Baqarah hafal? Hafal? Sebagian? Jadi tidak bertanya soal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tersebutlah ayat di dalam Al-Quran bahwa anak dan harta itu adalah
cahaya dunia. Itu ayat apa? Ada ayat Al-Quran bahwa anak-anak dan harta itu cahaya dunia. Tidak, tidak. Surat Al-Kahfi. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya. Susah ya? Susah? Susah? Susah. Bertanya itu, tapi saya mau cepat-cepat jawabannya. Setelah saya bertanya, saya akan berkata 1, 2, sampai 5. Setelah 5 udah bakal. Ayat terakhir di surat An-Naba berkata apa? 1, berkata tentang baca nih. baca. Yauma yakunu wal malaikatu. Salah. Salah. Kamu bacanya udah. Tidak. Inna antarna akan mereka yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu Ada 3 surat. Kalau kamu tahu, jawab. Kalau kamu akan berpikir, jangan jawab. Ada 3 surat di Al-Quran mulai dengan Ya ayyuhan nabi. Ayat yang pertama Ya ayyuhan nabi. 3 surat. Ya ayyuhan nabi. 3 surat di Al-Quran mulai dengan Ya ayyuhan nabi. 1, 2, subhanallah. Al-Talaq, Al-Tahrim, dan tidak. Dan Al-Talaq dan Al-Tahrim dan Al-Talaq dan Al-Tahrim dan Al-Ahzab. Siap? 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 Siapa yang bisa tersebut beberapa surat di Al-Quran namanya dengan nama waktu? Al-Asr. Itu yang pertama. Saya berkata beberapa surat. Al-Asr. Al-Asr, Al-Qiyamah. La, Al-Qiyamah tidak. Antum sudah mendapatnya? Belum. Al-Asr, Al-Duha, Al-Fajr, Al-Lail. Al-Lail. Ada satu lagi. Al-Syam, Al-Duha, Al-Fajr, Al-Lail, Al-Fajr. Al-Falaq. Al-Falaq. Silakan. Tiga ya, masih ada 3 ya. Masih ada 3 ya. Semangat, semangat. Semangat. Waktu saya motivasi kalian tidur. Sekarang ada teori kalian fokus. Masya Allah. Masya Allah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, itu susah, semuanya tidak bisa. Satu ayat di dalam Al-Quran, ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu terakhir, setelah ayat itu Rasulullah sudah meninggal. Udah. Bisa enggak? Bukan
bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum, bukan. Sebelum kamu jawab. Al-yawma akmaltu lakum itu bukan ayat terakhir. Nah, bisa atau tidak? Surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la. Nah, itu ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ayat terakhir tentang agama. Setelah ayat itu tidak ada agama baru. Khalas, agama sudah sempurna. Tapi ada ayat Allah Subhanahu wa taala motivasi kepada Rasulullah. Ayat motivasi itu agama atau tidak? Tidak. Jadi al-yawma akmaltu lakum itu ayat terakhir agama. Wattaqu yawman turja'una fihi itu ayat terakhir di semua Al-Qur'an. Faham? Faham untuk semua orang Indonesia kira-kira al-yawma itu terakhir agama Islam. Siap? Rasulullah berkata akmaltu lakum dinakum. Setelah ayat itu agama dan semua hal sudah sempurna. Terus ada ayat beberapa motivasi, ayat Rasulullah sudah tahu dengan dia akan meninggal cepat-cepat gitu ya. Faham? 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 Faham. Faham? Faham. Saya mau orang bilang pada saya beberapa surat di Al-Quran namanya dengan nama Nabi, dengan nama Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Beberapa surat namanya, nama surat itu dengan nama Nabi. Kamu datang kamu, ya silakan. Walaupun kamu tidak jawab, saya akan beri sini, silakan. Kamu ke sini. Yang pertama surat Nuh. Muhammad. Kam. Hah? Kam. Kam? Berapa? Berapa atau berkam? Berapa semuanya? Kamu tulis, kamu tersebut sampai saya berkata udah selesai. Nuh. Muhammad. Nah. Nuh, Muhammad. Terus. Dari atas. Jangan asyanya. Hud, Ibrahim. Lah ada belum, ada dua lagi. Yunus, ada satu lagi. Dekat Yunus. Nabi. Nabi yang punya menjelaskan mimpi. Takbir. Udah tenang ya. Tenang aja ya. Jangan perhatian dengan semua pertanyaan. Hud. Ada tiga surat setelahnya. Yusuf, Yunus, Hud, Yusuf. 10, 11, 12. Yunus berapa keurutannya? 10. Hud 11. Yusuf 12. Terus ada Arab antara Yusuf dan Ibrahim. Jadi Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad dan Nuh. Siap? Siap? Siap. Siap?